Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Strategi Pembelajaran PAI yang beranggotakan saya Ranti Walidaini dan rekan saya Lina Amelia akan menjelaskan tentang keberagaman peserta didik dan anak berkebutuhan khusus. Nah, sebelum kita mengenali jenis-jenis keberagaman peserta didik, apa sih pengertian dari anak berkebutuhan khusus itu? Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan anak normal lainnya, yang menunjukkan kelainan mental, fisik, ataupun emosi, sehingga mereka memerlukan pelayanan pendidikan khusus yang disesuaikan dengan karakteristik mereka. Nah, sekarang kita akan membahas tentang jenis-jenis keberagaman peserta didik. Pertama itu ada anak yang mengalami hambatan penglihatan atau tunanetra. Apa sih tunanetra itu? Tunanetra berasal dari kata tuna yang berarti rusak atau rugi dan netra yang berarti mata. Jadi, tunanetra itu dapat diartikan sebagai seseorang yang sudah tidak mampu memfungsikan indera penglihatannya untuk keperluan pendidikan dan pengajaran, walaupun telah dikoreksi dengan lensa. Nah, proses pembelajaran bagi anak tunanetra itu menekankan pada alat indera yang lainnya, yaitu indera peraba dan pendengaran. Oleh karena itu, strategi yang digunakan dengan menggunakan media yang bersifat faktual dan bersuara seperti tulisan braille dan tape recorder. Selanjutnya ada anak yang mengalami hambatan pendengaran dan bicara atau tunarungu dan tunaganda. Tunarungu merupakan anak yang mempunyai gangguan pada pendengarannya, sedangkan tunaganda adalah mereka yang mempunyai kelainan perkembangan mencakup kelompok yang memiliki hambatan-hambatan perkembangan neurologis. Nah, cara pembelajarannya menggunakan isyarat dan media yang bersifat nyata dan dapat dilihat. Yang ketiga itu ada anak yang mengalami hambatan perkembangan intelektual atau tunagrahita. Tunagrahita adalah anak yang mempunyai kekurangan atau keterbatasan dari segi mental intelektualnya. Cara pembelajarannya bagi anak tunagrahita itu lebih ditekankan kepada kemampuan bina diri dan sosialnya. Nah, keempat itu ada anak yang mengalami hambatan gerak dan monitorik atau tunadaksa. Tunadaksa adalah ketidakmampuan anggota tubuh untuk melaksanakan fungsinya, disebabkan oleh berkurangnya kemampuan anggota tubuh untuk melaksanakan fungsi secara normal. Proses pembelajaran anak tunadaksa menggunakan proses belajar seperti pada anak normal biasanya, karena pada dasarnya yang mengalami kelainan adalah fisiknya. Selanjutnya ada anak yang mengalami hambatan perilaku dan emosi, hiperaktif atau tunalaras. Tunalaras adalah anak yang mengalami gangguan emosi dan penyimpangan tingkah laku, serta kurang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Proses belajar bagi anak tunalaras yaitu yang pertama pengaturan lingkungan belajar, yang kedua mengadakan kerjasama dengan lembaga lain, yang ketiga tempat layanan pendidikan. Yang keenam itu ada anak yang mengalami gejala autis. Autis adalah gangguan pada perkembangan otak dan saraf yang dimulai sejak awal masa kanak-kanak dan berlangsung sepanjang hidup seseorang. Nah, strategi yang digunakan untuk anak yang mengalami gejala autis dalam pembelajaran PAI itu dapat berupa strategi yang mudah dimengerti oleh peserta didik, seperti halnya dalam berwudu. Bukan teori yang kita ajarkan pada mereka, namun praktek secara langsung dan dalam pengawasan yang tepat, agar ketika mengulang kembali mereka dapat memahaminya, walaupun butuh pengulangan berkali-kali untuk mengingatkan kepada peserta didik, sama halnya seperti pengetahuan yang peneliti miliki dari beberapa observasi bahwa anak autis tidak terlalu membutuhkan teori, tetapi mereka membutuhkan pembelajaran yang langsung atau praktik. Yang terakhir itu ada anak berbakat. Anak berbakat adalah mereka yang memiliki kemampuan yang unggul dan mampu memberikan prestasi yang tinggi. Proses pembelajaran bagi anak yang memiliki kecerdasan dan berbakat tingkat tinggi,
yaitu dengan menanamkan nilai-nilai Islam yang tidak melupakan etika sosial dan anak berbakat memiliki kontribusi besar, yakni agar anak itu mampu menjadi siswa ekseleran yang berkualitas, memiliki kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual yang berimbang.